Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat dari puasa. Maka syarat puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah syurutus sihhah, syarat-syarat sahnya puasa. Yang kedua yaitu adalah syurutul wujub, syarat-syarat kapan puasa diwajibkan kepada seseorang. Kemudian kita mulai dari syurutus sihhah. Kapan puasa seseorang dikatakan sah apabila terpenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama yaitu adalah al-Islam. Orang yang berpuasa haruslah beragama Islam. Dia harus muslim. Maka tidak sah apabila seorang kafir berpuasa. Baik dia kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, ataupun kafir harbi. Kemudian syarat sahnya puasa yang kedua yaitu adalah al-aqlu. Orang yang berpuasa harus berakal. Artinya ketika orang gila berpuasa, maka puasanya tidak sah. Yang ketiga yaitu adalah an-naqa'u minal haidi wan nifasi. Seseorang yang berpuasa haruslah suci dari haid dan suci dari nifas. Maka ketika seseorang yang haid ataupun seseorang yang sedang nifas, maka tidak sah puasanya. Bahkan diharamkan bagi mereka, yaitu orang yang haid dan orang yang nifas, untuk berpuasa. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya, kana yusibuna dzalik, bahwasanya kata Aisyah, kami ketika itu sedang haid, fanu'maru biqada'is shaum, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Artinya mereka diperintahkan untuk mengqada puasa pada hari yang lain. Kemudian syarat sahnya puasa yang keempat yaitu adalah qaunul waqti qabilan lisawm. Waktu berpuasa harus waktu yang bukan terlarang untuk berpuasa pada waktu tersebut. Artinya berpuasa pada waktu-waktu yang tidak terlarang untuk berpuasa. Dan berikut adalah waktu-waktu yang seseorang dilarang untuk berpuasa. Yang pertama yaitu adalah Idul Fitri. Ketika hari raya Idul Fitri, maka diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa. Kemudian hari raya Idul Adha, maka diharamkan juga bagi seseorang untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hari-hari tasyrik, ayyamut tasyrik, 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Kemudian yaumus syak, maka diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa pada hari syak. Apa itu hari syak? Hari syak yaitu adalah tanggal 30 Sya'ban. Kemudian an-nisful akhir minas Sya'ban, waktu yang terlarang atau hari-hari terlarang untuk berpuasa yaitu adalah separuh kedua dari bulan Sya'ban, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza intasafa Sya'banu fala tasumu. Apabila bulan Sya'ban telah sampai separuh, maka janganlah kalian berpuasa. Adapun diperbolehkan berpuasa bagi mereka yang terbiasa berpuasa pada hari-hari sebelumnya, maka dibolehkan bagi mereka untuk berpuasa. Dan juga sebagaimana Rasulullah SAW melarang untuk berpuasa pada hari syak. La tuqaddimu ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahului berpuasa bulan Ramadan 1 hari ataupun 2 hari. Maka hari syak dilarang untuk berpuasa. Ini adalah syurutus sihhah dari puasa, syarat-syarat kapan puasa tersebut dianggap sah. Apabila salah satu syarat berikut ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan puasanya sah. Kemudian syurutul wujub, syarat kapan seseorang dikatakan wajib untuk berpuasa. Maka yang pertama yaitu adalah Islam. Apabila seseorang tersebut muslim, maka diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Maka orang kafir dan jenis-jenis orang kafir yang saya sebutkan tadi tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua yaitu adalah balik. Apabila seseorang telah balik, maka seseorang tersebut telah diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, al-aqlu. Apabila seseorang tersebut berakal, anak kecil sudah berakal,
ataupun orang gila sudah sembuh, maka diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Kemudian yang keempat yaitu adalah al-qudratu ala shaumi, mampu untuk berpuasa, baik mampu secara hissi ataupun secara syar'i. Mampu secara hissi yaitu mampu secara tubuhnya sehat. Contohnya yaitu adalah orang yang sehat, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Apabila orang yang sakit, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Maka orang yang sakit tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Kemudian adapun mampu secara syar'i, yaitu dia tidak haid dan tidak juga sedang nifas. Maka ketika dia haid, ketika dia nifas, tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Kemudian yang keenam, yaitu adalah al-iqamah. Kapan seseorang tersebut diwajibkan berpuasa? Ketika dia mukim, ketika dia menetap, bukan musafir, bukan orang yang sedang melakukan perjalanan, yang safar yang membolehkan bagi dia untuk mengqashar salatnya sekitar 80 km lebih, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa dan mengqadha pada hari yang lain. Dan sebagian ulama mensyaratkan kapan bagi musafir boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, ketika dia memulai safarnya sebelum terbit fajar. Dan ini adalah pendapat jumhur. Ketika dia memulai safarnya sebelum terbit fajar, maka diperbolehkan bagi dia untuk berbuka. Artinya untuk tidak berpuasa. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum. Ini adalah syarat-syarat dari puasa. Yang pertama tadi adalah syarat sehat, kapan puasanya dianggap sah. Wa syurutul wujub, kapan seseorang tersebut diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian kita sebutkan syahid atau syawahid dari Nazam Alfiyah Zubat. Qala nazimu rahimahullahu ta'ala, wa innamal fardu ala syakhsin qadar, bahwasanya puasa, kewajiban puasa bagi orang-orang yang mampu, baik mampu secara hissi ataupun secara syar'i. Ada hissi secara tubuhnya mampu, kemudian syar'i yaitu adalah bukan haid dan bukan juga nifas. Wa innamal fardu ala syakhsin qadar, bahwasanya puasa hanya wajib kepada orang-orang yang mampu. Alaihi, mampu untuk berpuasa. Muslimin, dan dia seorang muslim, artinya orang kafir beserta jenis-jenisnya tidak diwajibkan puasa. Kemudian mukallafin, muslim, kemudian dia harus mukallaf, balik dan berakal. Bukan orang gila dan bukan juga anak kecil. Kemudian tohar, dia harus suci dari haid dan nifas. Barakallahu fikum.